Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya Indonesia yang, ya ampun, beragam banget ini tetap bisa bersatu gitu? Sumber-sumber yang Anda bagikan itu nunjuk ke satu jawaban kunci, Pancasila. Iya. Sering jadi pertanyaan besar itu memang. Nah, hari ini kita mau fokus nih, ngupas dua peran vital Pancasila yang ditekankan banget di materi Anda. Pertama, sebagai dasar negara. Ini kayak fondasi hukumnya lah ya, rumah besar Indonesia kita. Betul, cetak birunya. Dan kedua, sebagai ideologi terbuka. Nah, ini kayak jiwanya bangsa gitu ya, yang dinamis, bisa adaptasi. Misi kita sekarang, coba bedah bareng gimana Pancasila itu jadi aturan main, sekaligus panduan hidup yang masih relevan banget buat Anda di zaman sekarang. Siap ya? Yuk, kita gali. Siap, mari. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pancasila sebagai dasar negara. Materi Anda itu ngegambarinya bukan cuma simbol loh, tapi yaitu tadi, fondasi hukum tertinggi. Tepat. Grundnorm kalau istilah hukumnya. Norma dasar. Artinya, semua aturan di negara ini, mulai dari UUD 1945 sampai katakanlah perda di tempat Anda, itu harus sejalan. Nggak boleh nabrak Pancasila gitu. Persis. Nggak boleh sama sekali bertentangan. Dia sumber dari segala sumber hukum. Ini ngasih legitimasi, ngasih arah buat semua produk hukum kita. Dan ini bukan teori aja loh ya. Oh ya, gimana tuh dampaknya buat kita sehari-hari? Ya, contoh paling gampang hak Anda buat milih pas pemilu, itu kan wujud nyata dari sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu implementasi langsung. Oke. Terus kalau misalnya nih, hak kita ada yang langgar, katakanlah ada sengketa tanah, atau kita diperlakukan nggak adil gitu, negara wajib lindungi kita berdasarkan Pancasila juga dong. Betul sekali. Itu nyambungnya langsung ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara itu bukan cuma boleh, tapi wajib hukumnya untuk memastikan ada mekanisme hukum yang adil. Jadi, peran sebagai dasar negara ini fundamental banget, memastikan ada kerangka hukum yang jelas, yang dasarnya nilai-nilai inti bangsa kita. Menarik ya. Kadang kan kita lihat hukum itu kayaknya kaku gitu. Tapi sumber Anda ini justru banyak banget nyorot sisi lain Pancasila. Yang tadi itu sebagai ideologi terbuka. Nah, terbuka di sini maksudnya gimana persisnya? Apa jadi bisa diubah-ubah gitu aja? Nah, ini pertanyaan bagus. Terbuka di sini itu bukan berarti nggak ada batasnya, atau bisa diubah seenaknya gitu. Enggak. Keterbukaan Pancasila, seperti yang dijelasin di materi Anda ya, itu lebih ke kemampuannya untuk berdialog dengan perkembangan zaman. Oh, jadi nggak beku ya? Iya, nggak kaku. Ada 3 dimensi kunci nih yang bikin dia dinamis. Pertama, dimensi realitas. Maksudnya nilai-nilai Pancasila itu digali beneran dari akar budaya, dari pengalaman nyata masyarakat Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang diimpor dari luar. Oke, jadi nyambung karena emang dari kita sendiri ya? Terus? Kedua, ada dimensi idealisme. Ini cita-citanya. Visi luhur bangsa yang pengen kita capai. Ya, masyarakat adil, makmur, bersatu, beradab. Ini yang ngasih arah, ngasih tujuan. Ini dia nih kuncinya. Fleksibilitas ini yang memungkinkan Pancasila menafsirkan ulang nilai-nilainya untuk jawab tantangan baru. Tapi tanpa kehilangan esensi intinya ya. Coba saya tanggap ya. Jadi realitas itu akarnya, idealisme itu cita-cita atau tujuannya, terus fleksibilitas itu kemampuannya buat adaptasi di tengah jalan gitu. Bisa kasih contoh nggak? Gimana fleksibilitas ini main di isu-isu yang ya kita hadapi sekarang? Tentu. Di materi Anda ada contoh bagus. Misal, isu hak asasi manusia, HAM. Itu kan makin jadi perhatian global ya. Nah, kita bisa terima dan integrasikan prinsip HAM universal itu karena emang sejalan banget sama nilai luhur sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, jadi nggak ditolak mentah-mentah? Nggak. Justru diserap, tapi dalam bingkai nilai kemanusiaan kita sendiri. Atau contoh lain deh yang relevan banget sama era digital Anda sekarang. Munculnya UU Perlindungan Data Pribadi. Itu kan respons terhadap kebutuhan baru soal keadilan, sila kelima lagi, tapi di dunia maya. Pancasila bisa adaptasi buat melindungi hak Anda di ranah baru ini. Wah, jadi keterbukaan itu bukan berarti pasif nerima aja ya, tapi lebih kayak aktif nyaring gitu. Memilah mana yang cocok, mana yang enggak, terus disesuaikan sama nilai dasar kita? Persis, itu kata kuncinya, filter.
Keterbukaan ini bikin Pancasila jadi semacam filter cerdas gitu. Kita bisa ambil gagasan global, teknologi yang positif, yang bisa memperkaya kita. Tapi sekaligus, kita punya dasar buat nolak ideologi atau praktek yang bertentangan sama jati diri bangsa. Contoh yang ditolak apa tuh kalau dari sumber-sumber Anda? Misalnya, paham individualisme yang ekstrim banget, yang sampai ngabaikan kepentingan bersama, semangat gotong royong kita, itu bisa kesaring. Karena potensinya bisa ngerusak sila ketiga, persatuan Indonesia, dan juga sila kelima, keadilan sosial. Masuk akal, masuk akal. Begitu juga misalnya paham-paham yang ngajarin intoleransi, kekerasan, diskriminasi, itu jelas banget nabrak semangat sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dalam konteks kita yang menghargai perbedaannya, dan juga sila kedua, kemanusiaan. Jadi keterbukaan itu ada pagernya. Pagernya ya 5 sila dasar itu sendiri. Dia adaptif tapi identitasnya nggak hilang. Luar biasa ya. Jadi kalau kita simpulkan nih dari deep dive kita berdasarkan materi Anda, Pancasila ini ternyata punya 2 sisi yang saling ngelengkapin banget. Sebagai dasar negara, dia kokoh, ngasih fondasi hukum yang ngikat. Betul. Kerangka mainnya. Tapi sebagai ideologi terbuka, dia ngasih jiwa yang luas gitu ya. Yang bikin kita bisa terus relevan, terus berkembang, tapi nggak kehilangan arah. Jadi bukan cuma warisan masa lalu aja, tapi kompas aktif buat Anda sekarang dan ke depan. Tepat sekali. Nah, ini jadi pertanyaan buat Anda di rumah nih. Setelah kita ngerti 2 peran penting ini, fondasi hukum dan jiwa yang adaptif, kira-kira gimana ya cara Anda bisa secara sadar gitu nerapin keterbukaan Pancasila ini di keseharian? Mungkin pas lagi beda pendapat keras sama orang lain, implementasi sila keempat, atau pas lihat ada isu ketidakadilan sosial di sekitar Anda, sila kelima. Iya, itu refleksi yang bagus. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, untuk Anda bawa pulang, mengingat kemampuan Pancasila sebagai filter tadi di tengah arus globalisasi yang ya ampun deras banget ini, tantangan spesifik apa sih mungkin soal teknologi baru, budaya pop global, atau tekanan ekonomi yang menurut Anda paling urgent buat kita sikapi bareng-bareng pakai filter Pancasila sekarang? Pertanyaan penting itu. Dan lebih jauh lagi, langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai dari diri sendiri untuk menerapkan filter Pancasila itu dalam hidup Anda?